kebetulan Amanuba ini dibangun konsepnya dengan Ubud Bali. Berarti ini Ubudnya di Bogor, Bali. Bisa dibilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dani Ramdhani, Bogor Channel TV di program Nginep You. Nah, hari ini saya berada di Hotel Amanuba Resort di Rancamaya tepatnya, dan kali ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh Kang Yudi dari jurnalis1.com. Nah, Kang Yudi, kita hari ini senang sekali sudah hadir di Amanuba Hotel, dan serunya lagi hari ini kita ketemu dengan dua narasumber yang memang luar biasa hari ini. Dan di sini kita ketemu dengan General Manager dengan Bapak Angki, dan ada Ibu Sinta. Ibu Sinta, selamat Halo, sore. selamat sore, selamat datang di Amanuba Hotel. Iya, Kang. luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi Pak Angki, Siap, Bu terima Sinta, kasih. dan memang sesuai jadwal kemarin kita alhamdulillah bahwa alam semesta mendukung kita. Amin. Dan hari ini cerah seperti cerahnya kita hari ini nih. Ya. Mudah-mudahan Amanuba ke depan semakin gemilang dan cerah. Amin, Ya, semakin ya. cerah. Nah, balik lagi nih, karena memang berarti saat ini saya dua kali ke sini nih. Ya. Pertama di kegiatan sosialnya Amanuba Hotel. Yang kedua hari ini kita memang ada program podcastnya Bogor Channel TV dengan jurnalis1.com. Nah, mungkin selain kita nanti ngobrol santai sambil menunggu buka bersama nih, kita mau nanya-nanya nih seputar Amanuba Hotel dan Resort. Pertama ya mungkin sebagai General Manager, Pak Angki bisa nanti menjelaskan seputar portfolio yang memang di Amanuba dengan konsepnya yang luar biasa ini seperti apa, Ya. gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Siap. saya ucapkan atas kedatangan akang-akang sekalian di hotel kami di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya yang letaknya di Jalan Rancamaya nomor 37. Jadi Amanuba Hotel dan Resort adalah hotel berbintang 4 dengan konsep resort tentunya, tapi resortnya itu lebih spesifik, Kang. Karena resort kami ini dibangun di tanah seluas 2,6 hektar dengan konsepnya itu Bali. Oke. Balinya lagi kan tentunya kita banyak ya, Banyak tahu ya. Bali itu adalah salah satu pulau yang menjadi destinasi. Iya, wisata Namun terbesar. kebetulan Amanuba ini dibangun konsepnya dengan Ubud Bali. Gitu. Berarti Jadi- memang di Bali itu macam-macam ya Kang Yudi ya? Ya. Mungkin ada Ubud, berarti ini Ubudnya di Bogor, Bali. Bisa dibilang seperti itu. Jadi Ubudnya Bali yang ada di Bogor gitu ya. Jadi wisatawan atau tamu-tamu yang ingin berpergian ke Bali tapi masih terhalang oleh Ya. waktu karena bekerja dan sebagainya ya. Jadi bisa ke Bogor ini dengan nuansa Bali gitu. Jadi Amanuba memang betul-betul dipikirkan dan didesain serta dibangun dengan satu konsep yang jelas itu sudah ditentukan yaitu bernuansa Ubud Bali. Oke. Nah, berarti setelah beroperasi Amanuba ini, dia pengunjungnya itu mayoritas itu memang berapa persen nih dari pengunjung itu sendiri dari daerah mana aja yang memang? Baik, konsep pertama kami, market kami yang paling utama itu adalah keluarga. Karena memang hotel ini dibangun dengan konsep family staycation lah, gitu konsepnya. Nah, yang paling banyak itu berasal dari Jakarta. Oke. Hampir 85% tamu-tamu kita itu berasal dari Jakarta. Kemudian diikuti oleh Tangerang, Banten, Bogor pastinya juga gitu, dan sedikit Bandung Ya. gitu untuk tamu-tamu yang menginap di kami. Oke, berarti yang dari Bali sendiri, misalnya kalau misalkan dia memang lagi ke Bogor, misalkan orang-orang Bali sendiri, liburan gitu kan, Betul. ada juga? Ada, karena memang kebetulan properti kami, grup kami itu juga ada beberapa unit hotel di Oke. Bali. Jadi saling membantu Iya, teman-teman iya, kami, sister company yang di Bali juga turut aktif mempromosikan Amanuba kepada tamu-tamu mereka ya. Iya. Jika ingin berliburan ke Jakarta maupun Bogor, tentunya Amanuba menjadi suatu pilihan. Ya. Bagi Berarti mereka. promosi itu lebih kepada Bu Sinta ya? Ya, Sebagai tentunya. manajer Tentunya. marketing ya. Makanya kita hire dia. Iya, manajer marketing itu yang memang ujung tombak daripada
salah satu usaha yang memang Betul. di bidang penginapan. Betul. Sumber revenue lah. Sumbernya. Sumber revenue Nah, utama. Kang Yudi mau nanya-nanya nggak ke Bu Sinta nih sebagai ujung tombak jantungnya ini nih, dia Amanuba. Amanuba nih gitu. Mungkin tadi ya dengan konsep Bali, nuansa Bali gitu kan. Kalau untuk dari sisi traffic pengunjung itu sendiri berapa persen tuh di weekday maupun di weekend itu sendiri? Oke, Ya. kalau tadi sudah disampaikan memang 85% memang dari Jakarta. Dan kalau ditanya weekend ataupun weekdays, kalau saya boleh bilang hampir balance. Karena kenapa? Untuk di weekdays, kami memang strong sekali di MICE-nya, terutama dari segmen market corporate. Nah, kalau di weekend selain untuk keluarga juga sama dari corporate. Jadi mereka gathering, fun game, team building, bahkan ada yang kalau misalnya menginap 3 hari 2 malam. Jadi hari pertamanya mereka meeting, hari keduanya fun game. Gitu. Karena kan kita punya fasilitas outdoor yang bisa juga dipakai untuk kegiatan fun game itu. Gitu. Jadi tapi bukan hanya meeting atau MICE aja, wedding pun kita bisa. Jadi marketnya kita juga wedding karena kan sekarang orang lebih senang outdoor kalau wedding gitu kan biar dan Suasana terbuka lah ya. Terbuka, betul ya. ditambah Suasana lagi kita terbuka. punya view sawah. Jadi justru ada dua sisi. Jadi yang mau wedding bisa view-nya ke kolam renang atau view-nya ke sawah gitu. Berarti memang alam terbukanya dapat ya gitu. Nah, dari sisi ini sendiri bukan apa sih yang ditawarkan itu apa aja sih di Amanuba, Boleh. Pak Angki? Ya, tentu selain kamar, kita juga mempunyai beberapa paket mulai dari paket wedding yang sudah dijelaskan oleh Bu Sinta, paket catering juga ada gitu. Karena memang market kita selain family, kita juga lebih membidik kepada corporate maupun kementerian yang mempunyai kegiatan yang ingin melakukan kegiatannya pun di luar Jakarta. Seperti itu. Banyak paket yang bisa kita tawarkan, mulai dari paket wedding ada dari yang 100 orang, 200 dan 300. Kemudian paket juga untuk catering, MICE ya, meeting gitu. Kita juga ada mulai dari residential, ada yang single maupun yang twin share seperti itu. Jadi banyak sih. Jadi sudah juga banyak kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta maupun sekitarnya untuk menawarkan harga sehingga mereka dapat melangsungkan kegiatan gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk menginap satu hari di Amanuba itu berapa itu kisarannya? Ya, Bu. Harganya, jadi yang pertama gini, kalau nginep kita ada 3 tipe kamar, ada Oke. superior, deluxe, suite. Oke. Nah, tapi yang leading kategori atau yang memang paling banyak itu adalah kamar deluxe. Kayaknya Mas Dani sama Pak Yudi mau nginep. Harus Kita habis nyobain ini ya. langsung Ya. Harus kita nyobain langsung yang dari nginep. ini, harus Jadi kita kalau Atau untuk sesudah Lebaran. Betul. Jadi kalau untuk range harga, saya ambil yang paling banyak aja itu di kamar deluxe, itu harganya mulai dari 1,2 juta per malam, per kamar, tapi sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Gitu. Berarti kalau terendahnya tadi berapa? Terendahnya itu yang superior. Superior Yang itu? superior 1 juta. 1 juta ya? Betul. Kalau yang kamar suite-nya 1,9. Tapi balik lagi tadi saya sampaikan kita corporate. Ya, jadi jadi ngambilnya kami satu. punya harga khusus corporate Corporate, gitu. Jadi memang kita sebutnya corporate rate. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada kerjasama dengan kami itu ada corporate rate sendiri. Kalau untuk publish rate-nya? Ya itu tadi. Tadi ya? Superior 1 juta, deluxe-nya 1,2, di kamar suite-nya 1,9. Nah, mungkin gini Kang Yani, kita mungkin nanti sebelum terlalu jauh ya, Oke. mungkin saya ada pertanyaan nih buat Pak Anggi nih. Apa tuh? Boleh. Nah, Pak Anggi ini Amanuba sendiri berdiri pada tahun berapa nih Pak Anggi? Basicnya kalau kita hitung di officially sebagai hotel ya Kang, gitu. Hotel Amanuba ini berdiri dari tahun 2018. Officially sebagai hotel. Namun memang awalnya kalau boleh bercerita sedikit ke belakang, Amanuba itu dulunya adalah villa pribadi. Villa pribadi yang memang dipakai biasa oleh pimpinan kami untuk tempat singgah. Tempat singgah, istirahat. Kemudian beliau berpikir kenapa tidak dijadikan suatu hotel, tempat penginapan yang beliau juga bisa share ke tamu-tamu yang lain untuk suatu opsi pilihan menginap
di Rancamaya, letaknya kan tidak terlalu jauh, Jauh juga dari dari, Jakarta ya. ya, dengan benar-benar yang tadi seperti saya jelaskan, spesifik konsepnya itu adalah resort yang bernuansa Ubud Bali. Jadi kembali lagi dibuka tahun 2018 sampai sekarang, jadi di tahun 2025 ini ya hampir 7 tahun umurnya gitu. 7 tahun Amanuba. Jadi ya masih seperti kalau anak kecil tuh masih ya inilah masih sangat-sangat belia lah. Masih belia, ya. Masih belia. Tentunya kami terus belajar di dalam industri ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Nah, untuk kedepannya Pak Angki ada pengembangan lagi nggak nanti untuk next kedepannya nih ada proyek yang lain nggak? Proyek yang lain tentunya harapan saya bersama tim-tim yang lain tentunya harus ada pengembangan, karena kalau tidak ada penambahan fasilitas seperti yang sudah ada, tentunya persaingan ini kan sangat ketat ya. Persaingan di semua lini, terutama di dunia perhotelan, kita tidak bisa menutup mata bahwa properti-properti yang lain juga sangat berlomba-lomba. Nah, untuk proyek pasti akan ada yang pertama yang akan mudah-mudahan cepat dilaksanakan itu adalah penambahan kamar kami. Penambahan kamar fasilitas karena memang kebutuhan untuk nice meeting, kemudian wedding, tamu-tamu keluarga yang ingin menginap pun semakin bertambah. Jadi proyek pertama jika ditanya nih apa nih, berarti adalah kamar. Mudah-mudahan tepat terlaksana. Berarti saat ini ada berapa kamar? Total kita 44 kamar ya. 44 kamar. Berarti nanti untuk pengembangan proyek ke depan itu penambahan kamar ya? Penambahan kamar dengan total kurang lebih sekitar 22. Namun kita bedakan nanti ada yang villa. Kemudian ada juga beberapa yang seperti kamar sekarang ini. Jadi targetnya yang tadi 22 itu ya? Ya. Oke. Dan itu rencana tahun berapa? Mudah-mudahan tahun ini sih. Doanya sih tahun ini, tapi ya semoga jika tidak ada kendala dan kita melihat pergerakan perekonomian saat ini seperti itu. Oke. Jadi tadi saya juga di luar dari obrolan podcast ini tadi saya sempat ngobrol juga ya. Maksudnya tadi baik lagi tuh. Tadi jadi ingat tuh. 2018 2019, 2020 berarti kan memang itu dari kondisi COVID ya, Betul. Nah, tadi saya sempat ngobrol juga bahwa masuknya Pak Anggi ini kan di 2021 dan sekarang udah 4 tahun. Jadi luar biasa bagaimana kondisi sebuah bisnis usaha hotel ini yang memang harus benar-benar bekerja keras ya. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana tuh Pak Anggi? Oke, kiat-kiatnya tentunya pada saat tersebut, tahun-tahun sebelumnya itu yang memang masih COVID ya. Kita memang pertama itu memang harus patuh terhadap peraturan pemerintah. Di mana pada saat itu kan kita semua lini bisnis kan juga sedang terpuruk. Namun kita berupaya untuk terus buka unit usaha ini dengan tetap mempertahankan dan melakukan protokol. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melakukan standar protokol tersebut, tentunya kita mengembalikan kepercayaan daripada masyarakat, klien-klien kita yang dulu yang sudah sempat terjalin bahwa ini Amanuba ini dengan mengikuti atau menjalankan protokol yang ada itu sangat safe jika ingin melakukan penginapan, karena kan kita semua peraturan regulasi itu kita jalankan. Jadi ya alhamdulillah mereka terus percaya, mereka datang ya sampai sedikit hari ini. ya sampai hari ini sedikit demi sedikit, kemudian makin berlonggar, COVID juga cuma semakin pergi ya kembali kerannya seperti keran air dibuka jadi semuanya ya tetap. Jadi Amanuba tetap eksis sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Kang Yudi mau ada pertanyaan ke Mbak Sinta nih. Strategi apa nih ketika waktu itu dilanda pandemi COVID nih? COVID. Yang pertama strateginya adalah selain kita memberi kepercayaan atau meyakinkan tamu bahwa kita secara protokol sudah mengikuti prosedur. Ditambah lagi memang pada saat itu kan mereka cari area yang outdoor, semi outdoor. Kami ada. Yang jauh juga dari ini ya. Betul. Satu, kami ada area yang memang semi outdoor. Jadi memang pada saat itu ya alhamdulillah kegiatan-kegiatan MICE-nya tetap ada dan kita punya area semi outdoor yang memang di situ. Itu yang strateginya. Jadi kita
punya fasilitas yang itu. Kemudian yang kedua, karena pada saat itu kan permintaan meeting juga tidak sebanyak seperti biasa untuk pesertanya, dan memang kita juga meyakinkan ke tamu kalau ruangan kita atau fasilitas Selalu meeting kita disteril. selalu disterilkan gitu kan. Terus udah gitu tetap secara distance-nya Social juga, distancing-nya social juga distancing-nya kita juga tetap. lakukan. Itu yang strateginya itu. Dan selain juga kita juga keluarga nih, kan mereka suka yang work from home, yang kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita juga meyakinkan mereka, ya udah kenapa nggak sambil healing tipis-tipis sambil tetap kerja gitu. Dan udaranya kan masih fresh di sini. Bahkan pada saat itu kita sempat mengeluarkan paket work from home loh. Gitu yang Jadi, kita buat paket sedemikian ya work from menarik. hotel jadi kita sebutnya gitu. Tapi dengan program itu ada ini nggak, ada pengaruh nggak dari Efeknya gitu, ada tapi ya. Ada. Jadi kan gini, kalau misalnya dari para pelaku bisnis di Jakarta kan mereka harus WFH saat itu. Tapi kan mereka pasti bosen, ya kan? Pengen liburan yang ini. Nah, di situ yang kita kasih mereka satu kesempatan. Ya udah bisa kerja dari rumah, dari hotel, tapi tetap juga bisa sambil staycation gitu. Ya, Cukup peminatnya ada aja saat itu. Jadi memang market sendiri dia nyari tempat penginapan hotel yang memang benar-benar steril ya. Iya. Jadi perbandingan dengan hotel-hotel lain mungkin mereka juga banyak pertimbangan di situ ya. Kalau misalkan Amanuba menerapkan peraturan yang memang benar-benar standar operasionalnya yang memang benar-benar sesuai aturan, kayaknya menjadi salah satu target market juga ya. Betul. Oke. Nah, yang terdekat ini Kang Yudi, nah kan kemarin juga Amanuba ngadain acara di momentum bulan Ramadan nih. Ramadan ya, bulan Kebenaran kita hari ini bulan Ramadan juga, 2 minggu lagi insya Allah kita ke Idul Fitri ya. Menjelang Idul Fitri ya gitu. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi sama Pak Angki, sama Bu Sinta ya. Nah, nanti maksudnya dari acara kemarin itu kan ada CSR di sini juga ya, salah satu program daripada Amanuba nih. Nah, karena ini sudah berjalan rutin setiap tahun, selain daripada momentum Ramadan pasti kan programnya akan terus berjalan. Kontribusi terhadap masyarakat seperti apa? Nah, bisa dijelaskan nih Pak Angki nih. Gitu. Oke, yang pertama regulasi untuk melakukan CSR itu terus kita jalankan seperti yang Akang Ati bilang. Nah, yang pertama itu karena memang Amanuba itu juga baru berulang tahun di tanggal 18 Februari gitu. Jadi ulang tahun yang berulang tahun yang ke-7. Jadi itu merupakan agenda CSR yang kita lakukan. Yang pertama dalam rangka juga menyambut bulan puasa ya. Jadi yang pertama itu kami melakukan itu donor darah. Oke. Donor darah tentunya bekerja sama dengan PMI Kota Bogor. Ya, target utamanya adalah para tamu dan masyarakat sekitar. Dan itu mendapatkan satu antusias yang lumayan cukup surprising, cukup baik dari 2 kelurahan yang ada di kami, Kelurahan Rancamaya dan Bojongkerta. Jadi kita ikut libatkan warga sekitar. Ini ada satu kegiatan CSR, walaupun saya percaya di kelurahan juga sudah melakukan, namun ya kembali lagi dengan niat yang baik kan kita melakukan donor darah tersebut. Nah, yang kedua belum lama ini ya Bu Sinta ya, kita juga mengundang anak yatim piatu, pengajian bersama, berbuka puasa bersama juga dengan anak yatim piatu dengan pembagian sedekah lah, gitu kepada mereka gitu ya. Jadi memang setiap tahun ya. Setiap tahun agenda sosial pasti. Setiap tahun agenda sosial itu baik di bulan Ramadan maupun nanti pada saat Natal. Kita juga melakukan CSR ke panti-panti jompo, kemudian kepada anak-anak yatim juga, tapi yang beragama Nasrani. Ya. Dan bukan itu aja sebenarnya, itu kan yang istilahnya yang besar. Jadi ada donor darah, ada istilahnya buka puasa bersama yang kurang berpunya. Tapi secara tiap bulan kita juga rutin ikut membantu satu wilayah untuk membersihkan masjidnya. Gitu. Jadi sudah beberapa kali ya. Jadi kita ke satu, misalnya yang bulan lalu kita masjid yang dekat sini, ada yang mana gitu. Itu selalu kita muter. Gitu. Itu sifatnya berupa bantuan apa tuh? Kita bersihin masjidnya. Jadi kita yang bersihin seluruh masjidnya. staf saya bersama tim staf membersihkan musola, masjid gitu, dan kemudian kita memberikan
memberikan peralatan-peralatan Ya, kebersihan yang memang ya, untuk diberikan kepada luar biasa ya pengurus. kontribusinya Iya, itu iya. Investasi akhirat banget Iya, itu. harus Iya nggak? Bener, Kang Dani. hidup itu harus balance. Iya benar benar. Iya, karena kan memang bantuan sifatnya sosial itu bukan berarti harus dari sisi Iya. materi Mainan finansial aja, aja ya. Iya, iya. Gitu. Nah, Kang Yudi mau nanya nggak soal paket-paket Ramadan nih? Nah, ini nih dari kemarin 2 minggu menarik sekarang nih, ya Kang Dani, gitu. ya. Apa tuh? Mungkin Mbak Sinta ada paket yang menarik gak selama di bulan Ramadan ini, Pak? Oke. Untuk Ramadan ini Hmm. kita ada paket untuk nginep yang termasuk dengan takjil. Iya. Jadi harganya takjil ya, maksudnya bukan buka puasanya. Harganya itu hanya 420.000 net per kamar. Jadi takjilnya bisa untuk 2 orang. Itu untuk Ramadannya sendiri. Nah, untuk paket buka puasa itu kita harganya 120.000 net per orang. Gitu. Jadi ada pilihannya nih gitu. Jadi orang juga bisa nginep atau buat mereka yang mau termasuk sahur itu harganya hanya di 500.000. Itu termasuk sahur. Gitu. Jadi pilihannya udah ada. Nah, untuk paket meetingnya sendiri, karena kan biasanya mereka meeting kalau puasa otomatis nggak ada makan siang. Jadi dari sisi makan siangnya itu bisa kita convert istilahnya, jadi mereka bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh. Oh. Gitu. oke. Jadi itu salah satu pilihannya. Itu untuk Ramadan, karena memang kalau untuk bulan puasa meeting-meeting juga jarang yang sampai sore Ya, sih, ya, paling ya, yang ya. dari pagi Dibatasi. sampai Ya dibatasi. ya kayak gitu. Oke. Jadi kita kasih opsi. Dan jangan lupa paket buka puasa kita iftar itu Nah, 120.000. itu yang iftar. 120.000 Beli 10 gratis satu. Per orang per Iya. orang. atau per pack ya? Ya, per pack beli 10 gratis 1. Itu sih yang lumayan Iya. cukup menarik mungkin ya di area sekitar sini gitu. Jadi nggak cuma dari corporate kami, government kami, warga sekitar yang di perumahan Rancamaya pun itu sudah melakukan booking sih, Iya, gitu, iya, untuk iya. membuka puasa di hotel kami. Udah Iya. Malaba ya, luar biasa ya. Nah, mungkin satu lagi nih, Mbak. Nanti. Karena kan di Lebaran ini kan pas begitu Lebaran para pembantu mereka pada pulang Kampung, Ya. Nah, di betul. sini ada paket nggak untuk Ada dong. untuk yang Ada. ininya gitu? Untuk Idul Fitrinya. Idul Untuk Idul Fitrinya. Fitri kita ada paket itu yang termasuk breakfast, dinner dan aktivitas untuk anak-anak. Gitu. Jadi harganya mulai dari 1.150.000 itu breakfastnya 2 orang, dinernya 2 orang dan anak-anak bisa main tiga Activity. permainan di sini activity yang sudah termasuk. Apa Gitu. aja tuh? Jadi ada panahan, kemudian pakai trampolin, kan kita juga ada trampolin sama melukis mewarnai gerabah Di gerabah. gitu. Medianya itu dari gerabah. Dari Jadi gerabah itu. ya, jadi Iya, bukan iya. dari kertas tapi dari gerabah. Ya, jadi bisa di situ ya. Lebaran kan ya, ART-nya atau neninya Pulang kampung pada kan, pulang biasanya kampung, kan, mereka pindah ke hotel gitu. Oke, Kayak gitu. berarti itu program dari Ramadan sampai tadi Idul Fitri, Fitri betul. ya. Apalagi Kang Yud yang mau ditanyakan Kang Yud? Banyak sih. Oh, enggak. Gini, kan terkait efisiensi anggaran dari pemerintah juga kan pasti itu menjadi salah satu dampak ya. Ya. Mungkin ada dampak atau tidaknya saya nggak tahu, makanya saya coba mau konfirmasi juga nih terhadap pelaku hotel di Hotelan juga, iya. khususnya di Amanuba ini. Nah, ada dampak nggak dari efisiensi anggaran itu terhadap Okupansi itu. efisiensi ya Okupansi dari sendiri, Pak. Ya. Kalau saya bilang Amanuba tidak berdampak berarti saya bohong. ya Gimana kalau berbohong itu dilarang di bulan puasa. iya, betul. Di batal puasanya. Baik, awalnya sih untuk khusus Amanuba, kita bicara Amanuba itu seminggu pertama itu kurang berdampak. Gitu, karena memang kembali lagi basis kami itu adalah marketnya dari corporate perusahaan, bukan dari kementerian. Tapi masuk minggu kedua sampai dengan hari ini itu udah mulai berasa, karena mungkin juga dari teman-teman corporate yang biasa booking di sini itu kegiatan mereka itu kan pasti melibatkan Pasti, juga dari ya. kementerian, gitu. Jadi banyak juga agenda-agenda yang ternyata Pak Angki atau Bu Sinta kita pospon dulu ya, gitu, karena ini yang tamu-tamu undangannya itu yang dari kementerian itu mundur semua, Ya. direm gitu. Jadi ya kebetulan ya sampai sekarang ya memang dampak ada,
gitu, tapi nggak sampai 50%, Iya. tapi tetap itu kan sedikit concern di masalah operasional kita ya. Sebagai pelaku usaha itu kan tiap hari itu kan harus ada biaya yang Iya. dikeluarkan. Nah, siasatnya adalah ya tentunya Amanubah mungkin dengan teman-teman hotel lain itu lebih mengejar untuk paket berpuasa. Oke. Jadi itu yang Ya. kita bidding gitu ya. Karena kan kebutuhan buka puasa kan seminggu pertama pasti sibuk dengan keluarga, Ya. tapi udah seminggu Makin kurang kesini, juga udah sama ya. teman-teman sama orang kantor kan. bersama di luar ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi yang siasat yang saya dan tim melakukan adalah seperti itu, berinovasi terus untuk iftar paket buka puasa gitu aja sih. Iya. Mudah-mudahan ya kebijakan ini tidak berlangsung lama. Iya. Karena harapan saya dan teman-teman seluruh tim maupun teman-teman hotel lain itu segera ada sedikit perubahan, ada sedikit kebijakan lain gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan April dan Mei sudah kembali normal. Sudah. Normal ya. Sudah Iya, kembali normal. Dan itu harapan bersama ya. Harapan bersama. Ya memang kan semua kebijakan itu akan pasti awalnya itu akan menjadi satu sorotan ya. Betul. Bagaimana, tapi ya kita berharap semua tidak, tadi Ya. Pak Angki bilang tidak berlalu lama. Ya. Gitu ya, seperti COVID dulu ya, tidak Iya, berlalu. iya, iya. Dan akhirnya berlalu lah. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu kebijakan yang memang juga tidak terlalu cepat dan akhirnya normal kembali untuk semua para pengusaha di Indonesia, Ya. khususnya di Bogor. Nah, Pak Angki atau Bu Sinta ada harapan nggak untuk warga Bogor atau untuk market-market yang memang untuk menjadi satu promosinya Amanubah nih? Nah, Bu Sinta coba. Ya. Oke, kalau harapannya kami sebagai tadi dibilang ujung tombak perusahaan, yang pasti kita pengen pengunjung itu semakin bertambah, ya kan? Nah, dengan adanya tadi peraturan yang baru, kami berusaha untuk menganggap itu sebagai challenge dan berpikir positif. Harapannya adalah dari sisi kementerian mungkin memang ada satu peraturan yang memang lagi disosialisasikan, tapi dari sisi lain kami berharap tetap berjalan, entah itu dari sisi corporate, kemudian untuk kegiatan sosial yang memang juga kami jalankan, jadi mungkin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain atau instansi yang lain atau komunitas gitu ya. Jadi yang memang alhamdulillah sudah mulai tuh gitu. Jadi harapan kami adalah yang pasti jangan lama-lama deh peraturannya gitu ya. biar bisa berkegiatan lagi seperti yang lalu gitu. Harapannya sih seperti itu. Oke, kalau boleh ditambahkan sedikit, harapannya tentunya saya dan tim juga masih terus diberikan kepercayaan oleh warga Bogor menjadi satu pilihan kembali lagi yang tadi dengan hashtagnya Ubud Bali Bogor gitu ya. Kemudian dengan suasana atau situasi seperti ini, berarti saya dan tim itu mulai melihat potensi lain, di mana MICE agak sedikit menurun nih kegiatan meeting dan segala macam dari kementerian maupun corporate. Tentunya kita mengambil positif, kita mengambil challenge. Nah, perbanyak untuk social event aja. Itu target kami. Dengan berkolaborasi dengan teman-teman wedding organizer, event organizer, event yang kita sedang gencarkan gitu dengan paket-paket birthday, arisan, wedding terutama karena ini kan memang salah satu pilihan untuk wedding karena dengan outdoor fasilitas yang ada. Jadi ya mungkin teman-teman hotel lain juga melakukan hal yang sama seperti yang saya ucapkan. Saat-saat ini adalah saat-saat kita mencari cuan yaitu dari social event. Seperti itu ya. Betul. Gitu. Ya berarti ada sisi lain, peluang lain yang memang bisa juga untuk menaikkan income juga ya dari sisi penghasilan Hotel Amanubah ini. Nah, ini ada yang ditambahkan. Nah ini yang mereka gini Pak Angki di sini bisa untuk untuk wedding ya. Iya. Nah untuk wedding sendiri kapasitas bisa berapa orang? Nah ini jagonya wedding nih. Nanti dengan Mbak kalau Sinta saya ya? yang jawab Oke. nanti ini JM-nya mulu nih yang lain nih. Ya, jadi kalau untuk wedding kita sebenarnya venue-nya ada 3 sebenarnya. Ya. Ada outdoor, kemudian ada semi outdoor dan ada indoor. Untuk wedding sendiri di outdoor itu kita bisa pernah sampai 700 orang.
gitu. Di satu wedding. Di Satu satu wedding wedding, aja ya? Satu satu wedding. wedding 700 aja, ya? 700 orang. Kemudian untuk yang di semi outdoor itu bisa 400. Indoor sendiri yang sebenarnya lebih intimate, jadi mungkin sekitar 50 sampai 100. 100 orang nyamannya itu ya, untuk kalau di yang indoor. Nah, jadi kalau untuk wedding juga untuk harga affordable banget. Jadi punya adik atau punya tetangga atau punya kawan mau wedding, kita 100 orang cuma 36 juta. Untuk 100 orang itu sudah termasuk buffet, Buffet juga. kemudian venue, venue juga, kemudian 3 kamar. 3 kamar itu pilihannya adalah 1 kamar suite untuk pengantin, 2 kamar untuk keluarga. Kemudian sudah ada food stallnya, gubukannya juga. Oke. Jadi kalau paket wedding kami memang affordable. Tapi kalau ditanya sudah termasuk dekorasi belum? Belum. Belum ya. Belum. Gitu, kita belum termasuk sama dekorasi. Gitu. Nah, untuk durasi sendiri berapa Durasi jam? untuk pemakaian venue itu 4 jam. Tapi kami juga tidak saklek se-4 jam itu gitu ya, karena kan pasti ada akad nikah atau ada pemberkatan. Jadi kalau sekitar 4 sampai maksimal 5 jam. Gitu. Standar acara wedding lah. Iya, standar Paling wedding. 4 sampai 5 jam. Nah, ini kan menarik nih Kang Dani nih. Ya. Bantu Kang Dani punya relasi Oh, yang iya. bisa ditawarkan di Aman Oh, iya. untuk kegiatan wedding gitu. Iya, makanya kita kan harus memanfaatkan juga jaringan kita. Siapa tahu ada teman-teman relasi, kerabat dan yang lain-lain, kita juga bisa memberikan rekomendasi bahwa ya kalau misalkan mau ke Bali nggak harus jauh-jauh deh gitu. Di Amanuba aja Di ya. Amanuba juga Amanuba ada ya. gitu. Maksudnya konsep Ubud Balinya, suasananya, nuansanya. Jadi kalau misalkan lu mau ke Bali, coba rasain dulu di Amanuba. Daripada jauh-jauh di Bogor juga ada kan begitu ya. Nah nanti kita cobalah untuk wedding, untuk tadi event, terus untuk apa fasilitas yang lain ditawarkan dari Amanuba, kita juga siapa tahu nanti kita ke depannya bisa bantu ya untuk relasi-relasi. Amin. Bahkan selain wedding pun kita juga menawarkan untuk calon pengantin itu untuk melakukan pre-wed foto. gitu. Oh, jadi sebelum ini ada pre-wednya ya. Ada Oke. pre-wed segala macam. Ada itu tempat juga khusus? banyak. Spot-spotnya Spotnya sih tergantung mereka sukanya di mana. Iya. Tapi Oke. mostly sih yang Konsep di ya, konsep. sesuai konsep. Oh, oke. Tapi spot-spotnya yang terbuka ya, Ya, kebetulan ya. biasanya begitu. Entah itu karena kita punya sawah, jadi mereka di sawah atau di amphitheater yang tadi dibilang, karena amphitheater itu kan Oke. identiknya Bali Ubud gitu kan. Atau mau yang di area semi outdoor. Jadi semua titik di area kami Ya. tuh bisa jadi ya. spot bagus untuk yang pre-wed. Tapi kebanyakan mungkin yang pre-wed itu karena ini konsepnya Bali, kayaknya harus ada gambar-gambar atau view-view yang memang di belakang mereka itu yang Iya, iya, bernuansa iya. Bali ya, Betul. kayak patung-patung di atas itu kan bagus juga tuh, betul. yang ada pintu itu ya, Iya, gitu. gitu. Nah untuk yang dari Bogor sendiri nih, kan biasanya mereka nggak usah nginep deh gitu kan. Jadi hanya kegiatan 1 hari itu gitu juga. Betul, kita juga ada paket one day itu yang sudah termasuk sama fun game. 1 kali makan sama 2 kali snack. Kan biasanya kalau orang-orang sekitar Bogor, udahlah kegiatan aja lah. Kalau tidur maksudnya cuma pindah tidur aja kan kayak gitu. Jadi kita punya paket yang one day. Dan sudah termasuk untuk berenang waktu Iya, ya? sudah termasuk. Free ya, berarti ya. Kang Yudi mau berenang? Oh, siap. Habis ini ya, habis buka puasa langsung berenang bareng ini. Wah, langsung segar itu pastinya. Gitu. Oke, Kang Yudi, Pak Angki, Terima Bu kasih. Sinta, terima kasih atas kesempatan waktunya. Dengan senang hati. Insya Allah nanti di session berikutnya kita bisa kolaborasi lagi Pasti. untuk masuk lagi ke ruang podcast For You-nya Bogor Channel TV di programnya Nginep You. Iyo. Yo, oke. Jadi Kang Yudi mau ditutup sama Kang Yudi, maka silakan. Nah, bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya untuk mengadakan kegiatan, entah itu arisan, wedding, meeting, nggak usah jauh-jauh di Amanuba Hotel dan Resort Bogor. Terletak di mana Kang Dari? Di Rancamaya. Bogor Selatan ya? Bogor Selatan. Memang Rancamaya ini kan aksesnya juga tidak terlalu Ya. sulit ya. Iya. Aksesnya juga dari Jakarta juga nggak maksudnya nggak terlalu aksesnya tidak terlalu jauh, juga nggak macet kayaknya ya gitu. Nah, apalagi diakses di kawasan perumahan elit ya. Iya. Terakhir nih Pak Angki dan Bu Sinta, ada yang mau disampaikan langsung ke kamera aja silakan.
Oh iya, saya dulu atau Bu Sinta dulu? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi saya Angki selaku General Manager di Amanubah Hotel dan Resort. Kami senang sekali diberikan kesempatan pada sore hari ini. Kami tunggu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin menginap, melakukan kegiatan apapun itu dari perusahaan ataupun family time, staycation. Yuk, kami tunggu, biarkan tim profesional kami yang ada di Amanubah untuk melayani kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa juga untuk kita nyebutnya apa, teman-teman atau Teman-teman, rekan-rekan di Bogor. Seperti tadi program ini nginep yuk, jadi memang Yuk. harus yuk di Amanubah ya. Terus kalau mau lihat bisa langsung cek di Instagram atau sosmednya kami di Amanubah Rancamaya. Atau bisa juga telepon di Instagram, itu sudah ada biodata yang bisa telepon 24 jam. Jadi nginep yuk. Yuk. Oke, terima kasih. Terima Pak kasih Andi. sekali lagi. Bu Terima Sinta, kasih. Terima kasih. Oke, silakan Kang Dani, mau Ya. ditutup. Ditutupnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi